Ini masih meneruskan wasiatnya Mbah Yai Hasyim, mauidhahnya Mbah Yai Hasyim terhadap para ulama yang saling bertengkar di dalam masalah khilafiyah, di dalam masalah furu' karena perbedaan pendapat atau perbedaan mazhab. Beliau dawuh, ya ayuhan nas bainakumul kufar qad malau buka al bilad famanin tasaba minkum lil bakhsi ma'akum wal itina bi irsyadihim. Wahai manusia, di antara kamu di daerahmu, daerah Indonesia itu banyak negara, daerah-daerah yang dipenuhi dengan orang-orang kafir. Kalau kamu sibuk sesama orang Islam, kalau kamu tengkar terus bersama sesama orang Islam karena perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, lalu famanin tasoba minkum lil bakhsima'akum, siapa yang nanti bangkit untuk meneliti untuk membahas orang bersama orang kafir, untuk memperhatikan, memberi petunjuk kepada orang kafir. Faya ayyuhal ulama fi misli hadza fastaidu wa ta'assabu. Seperti kasus seperti ini, maksudnya ini yakni kasus seperti ini loh yang perlu kau fanatik, perlu kau istihad, perlu kau hati-hati, perlu kau nemen-nemeni, perlu kau perhatikan. Bagaimana cara memberi petunjuk kepada orang kafir, kepada orang-orang yang masih berbuat maksiat. Jangan bertengkar terus masalah perbedaan pendapat. Wa amma ta'assubukum fi furu'iddin wa hamlukumun nas ala mazhabin wahid wa qawlin wahid fa wallazi la yaqbalullahu ta'ala minkum wa la yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa fanatikmu di dalam masalah fikih, fanatikmu harus mengajak manusia mengikuti satu mazhab, harus mengikuti satu pendapat. Itu merupakan sikap atau perilaku yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak diridhoi, tidak direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yahmilukum ala dzalik illa mahdud ta'assub wa tanafus wa tahasud. Orang fanatik satu mazhab, fanatik satu qaul, sehingga mengajak orang untuk mengikuti pendapatnya, mengajak orang untuk mengikuti pada mazhabnya, itu sebenarnya yang mendorong karena kefanatikan, yang mendorong karena jor-joran bersaing, yang mendorong karena saling hasud antar satu sama yang lain. Biarlah mereka mengikuti mazhab siapa, yang penting dia itu akidahnya cocok, akidahnya sing disembah sik Gusti Allah. Walau anna Syafi'iyah wa Abu Hanifah Malikan wa Ahmad wa Ibnu Hajar wa Ramli ahya'un la syaddatu an-nakira alaikum. Sungguh andai kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hajar, Imam Romli masih hidup, tentu akan sangat ingkar dengan perilakumu. Imam Syafi'i tidak ridho kamu memaksakan orang lain untuk mengikuti mazhab Syafi'i saja. Abu Hanifah juga tidak ridho kamu maksakan orang harus mengikuti pendapatnya Abu Hanifah. Imam Malik juga tidak ridho kalau orang-orang dipaksakan untuk mengikuti mazhabnya Imam Malik. Demikian pula mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Makanya pernah Harun Rasyid, Sultan Harun Rasyid mengusulkan kepada Imam Malik akan mewajibkan manusia-manusia masyarakat untuk mengaji kitab Muwatta yang telah dihimpun, yang telah dikumpulkan oleh Imam Malik.
Apa jawabnya Imam Malik? Tidak perlu, tidak usah. Biar manusia punya pilihan masing-masing. Itu berarti beliau sangat moderat. Ora terus lek gak cocok ini dipentungi, ini gak pentung. Dengan Allahu Akbar. Ya apa ngono lah. Gak usah kita paksakan. Mengikuti siapa saja kita gak paksakan. Tentu watabarra'u minkum fima taf'alun. Tentu kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Hajar, Imam Romli masih hidup, akan tidak ikut campur dengan apa yang kau lakukan. Angkartum umuran lil ulama fihi khilafun wa ra'aitum minal awam ma la yukso adadahu illallah yatrukuna sholah allati jaza'u man taraka inda Syafi'i Malik Ahmad darbul unuk bisyayf walatung kiruna alaihim. Aneh kamu itu telah ingkar dengan beberapa permasalahan yang ulama masih terjadi perselisihan, yang ulama masih terjadi perdebatan. Contohnya masalah keharusan menegakkan untuk potong tangan, itu masih ulama perselisihan. Harusnya didirikan had, itu ulama masih perselisihan. Karena masih banyak beberapa penafsiran ayat itu, krono tidak semuanya orang, walaupun toh ayat itu menegaskan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri baik laki-laki dan selain laki-laki potonglah tangannya. Ayat ini memang betul seperti itu, tapi ulama masih berselisih yang dipotong itu orang yang bagaimana. Motongnya aku tangannya, aku mencurinya berapa, terus sistem pencuriannya bagaimana, terus orang yang bersifatan yang bagaimana. Ini terjadi perselisihan sehingga mukhassasnya, lafaz yang ditaksisnya ini lebih banyak mukhassisnya daripada lebih banyak mukhassisnya daripada apa itu namanya lafaz daripada dilalahnya lafaz tersebut. Dalam hal ini ketika banyak mukhassis yang masih dimungkinkan ada mukhassis lain, maka yang paling ikhwat, paling ikhtiyat yaitu tidak melaksanakan, karena berpedoman salah tidak menghukum orang yang salah lebih baik daripada salah menghukum orang yang tidak bersalah. Disalah menghukum orang yang tidak bersalah lebih bahaya daripada salah menghukum orang yang tidak menghukum orang yang bersalah. Mendingan tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang bersalah. Loh niku lho. Cobalah Anda ingat, Anda tahu kamu ingkar perkara-perkara yang ulama masih terjadi khilaf, masih terjadi perselisihan pendapat. Wa ra'aitum minal awam mala yuksi mala yuksi adatahu illallah ta'ala yatrukuna sholat. Sementara kau telah melihat banyak orang-orang awam yang jumlahnya tidak diketahui kecuali Allah yang mengetahui. Mereka sama meninggalkan sholat, di mana meninggalkan sholat itu balasannya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad dipotong kepalanya, potong leher. Tapi wala tungkiruna alaihim, kamu sama sekali tidak pernah ingkar. Sing wong ibadah kok opiak-opiak, kamu marahi, kau caci maki. Sementara orang-orang yang tidak sholat kau
orang-orang yang tidak sholat kau biarkan. Bal walau ro'a balik lamun ningali sapa al-wahid minkum al-wahid wong siji minkum sira kabeh kasiran wong ngakeh min jiranihi ngene bal walau ro'a senajan toh balik senajan weruh sapa wahid minkum kasiran ing wong akeh min jiranihi saking tanggane wahid yatrukuna khalid tinggal sapa si jiron as-salata wa wa uti wahid usakitun meneng angkum saking jiron. Bahkan andai kata satu orang mengetahui tetangganya tidak pernah sholat, kenyataannya diam, tidak mau amar nahi mungkar, tidak mau amar ma'ruf. Karena saat ini di Indonesia yang tidak berpedoman dengan dasar agama walaupun tidak bertentangan dengan agama. Kalau sampai ada orang tidak sholat kau potong kepalanya, kau potong lehernya, wah mati bergelimpangan setiap hari karena yang tidak sholat amat banyak amat di sini gue nggak sholat. Coba di sini saja di daerah kita saja, kamu data kakaknya berapa? Itu ada 104 lebih kan. Sekarang mulai tambah lagi. Terus satu rumah itu berapa orang laki-lakinya? Jumatannya piro? Yang ini ya. Berarti kan masih banyak yang tidak sholat. Kau biarkan kok. Pendapat yang masih perselisihan saja dipermasalahkan. Usul ziarah kubur dipermasalahkan, tahlilan dipermasalahkan, salaman setelah sholat dipermasalahkan. Cobalah orang-orang yang tidak sholat itu kau datangi. Ngono lho. Summa mongko utawi apa iku balukum tingkah ira kabeh. Tungkiruna hali padha ingkar sira kabeh mislahil furu'i ing padane iki furu' alati kang lil fuqaha'i kang iku tetep kedhe fuqaha fiha ing dalam hadil furu' khilafun utai khilaf tapi wala tungkiruna lan ora padha ingkar sira kabeh al muharramati ing pira-pira perkara kang den harumaken al mujma'i kang den sepakati apa alaiha al kasina koyo sino waribalan makan ribo wasyurbil khamri lan minum khamr wa ghairi halal liyane zino. Apa yang ada di benak kepalamu, yang di benakmu? Apa yang ada di kepalamu? Kamu ingkar dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Masalah kunut kamu ingkar. Masalah sholat yang kakinya didempet-dempetkan kamu ingkar. Masalah sholat yang baca bismillah atau tidak itu kamu ingkar. Masalah sholat raweh yang 10 menit kamu ingkar. Yang dalam hal-hal yang fuqaha masih berselisih. Ziarah kubur kamu ingkar. Awasul kamu ingkar. Tapi wala tungkirunal muharramatil mujma' alaiha. Sementara banyak hal-hal yang haram yang mujma'un alaih, yang konsensus para ulama mengharamkan, kamu diam saja. Contohnya zina beredar di mana-mana, kau biarkan. Riba, surbul khomer, minum khomer dan lain sebagainya. Wala ta'khudhukum al-khiratu, wala ta'khudhukum lan ora mempengaruhi ing sira kabeh apa al-khiratu cemburu lillah karena Allah. Sementara tidak bisa, tidak ada pengaruhnya cemburumu kepada Allah di mana. Plus gak pengaruh. Bak cemburu ada orang Cina, gak cemburu orang yang mabuk.
ta'ala halimar sapa Allah biha ing dalem haramat wa inna ma ta'khudhu kembali mestine cemburu ing sira kabeh apa kira li Syafi'i. Tapi ada orang yang tidak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, salat tidak baca bismillah itu saja kamu cemburu. Kalau ada orang tidak salat gak cemburu, ada orang yang berzina tidak cemburu, alah kampret. Nah, ada orang yang tidak mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar, kamu cemburu Ibnu Hajar. Fayu adi moko nekaaken apa zalika. Fayu adi mongko nekaaken apa zalika mkono cemburu karena tidak mengikuti Syafi'i, cemburu karena tidak mengikuti Ibnu Hajar. Oleh nekaaken ilaf tiroki kamatikum maring pecai perkumpulan ira kabeh. Akhirnya malah jadi berkeping-keping wong Islam per fraksi-fraksi, berpartai-partai. Padahal andai kata orang Islam, tidak hanya Islam sajalah, gak semuanya Islam sekalian. NU bersatu dalam segala real pilihan lurah menang mesti wis. Yo NU kabeh. Pilihan bupati NU bersatu, satu suara. Jelas selalu bupati ini wong NU. Dalam gubernur wong NU kabeh niku mawon sepakat satu calon menang. Jumlahnya wong NU niku akeh. Jumlahe wong NU niku kan kathah. Tapi ternyata karena beda organisasi, beda mazhab, itu pun mengakibatkan saling olok-olokan sehingga mengakibatkan perpecahan. Wataqatu irahmat rahimikum lan dadi putusnya rahimmu wa tasallutil juhal dan oleh nguasaine pira-pira wong bodho alaikum ngatasi sira kabeh wasukuti ya adi wasukuti haibatikum lan ilangi wibawa ira kabeh inda amatin nas ing dalem akeh-akeh menungso wa qauli sufaha lan marakaken omongane pira-pira wong mendhu fi aradikum ing dalem pira-pira harga dirimu. Wong-wong mendhu padha ngomong piye usulat ora kunut ma ing perkara la yang bagi kang ora sayukja apa mah. Sehingga orang-orang bodoh telah berbicara sesuatu yang tidak selayaknya diomongke karo wong bodoh. Patuh likuna mongko ngrusakaken sira kabeh supaya ing braba supaha bikalam lihim kan omongane supaha bikum dalam sira kabeh. Perselisihanmu, perbedaanmu, kefanatikanmu dalam mazhab ini telah menggeret kepada ulama, kepada sufaha untuk ikut berbicara tentang keadaanmu yang semestinya tidak patut dia ikut berbicara. Kenapa kok iso berbicara tentang dirimu? Li anna luhumakum temen stune daging ira kabeh iku masmumatun keracunan ala kulli halin ing atase saben tingkah. Li annakum temen sira kabeh iku ulama, krana iku kiai, awakmu iku kiai, awakmu iku kiai, krana awakmu iku kiai. Akhire apa yang diomongkan ini diikuti oleh beberapa santri yang akhirnya santri satu dengan yang lain bertentangan, perbedaan itu hak asasi ngawur ya. Kalau berbeda pendapat itu hak asasi, tapi kalau pertengkaran ini salah.
Kalau ikhtilaf berbeda pendapat itu rahmat, iftiraq perpisahan itu azab. Al firqatu azabun. Li annakum ulama wa tulikuna anfusakum wa tulikuna lan padha ngrusaken sira kabeh anfusakum. Kamu geger masalah khilafiyah itu pun merusak pada dirimu bima kelan perkara tartakibuna kang padha nglakoni sira kabeh ing maminal azaimi sanging pira-pira perkara kang agung. Ayuhal ulama, eling-eling kiai Jawa. Idza ra'aitu min dalam marikala ningali sira kabeh man ing wong yak malu kang nglamponi sapa man amalan ing amal ala qauli man ing atase pengucape wong. Ya juzu kang menang apa taklid ing man. Amina imati ahli badai bisa ke bela-bela ahli badab. Al mu'asyi al mutabarati kang den anggep walau marjuhan senajan den ungguli ilam tuwafiquhum lamun ora nocoki sira kabeh ing man ya juzu takliduhu fala tu annifuhum mongko aja ngasar pengeras sira kabeh. Wahai ulama, kiai, calon kiai, tolong kalau engkau mengetahui orang yang beramal dengan amalan yang sesuai, yang cocok dengan pendapatnya, orang yang boleh ditakliti dari a'immatul arba'ah, misalnya sholat zuhur sampai jam 3 terus setengah 4 antara Imam Abu Hanifah diperbolehkan. Orang wong bodho nglakoni kaya ngoten maka walaupun itu pendapat marjuh, walaupun kamu tidak sepakat dengannya, kamu nggak cocok ngakoni sholat zuhur jam setengah 4 karepe piye ya. Sekalipun kamu nggak cocok, fala tu'annifuhum, jangan kasar-kasar kepada mereka, jangan keras kepada mereka. Perbedaan itu hak asasi, ngono lho ya. Perbedaan pendapat itu hak asasi. Kita bebas untuk mengikuti pendapat ulama yang kita ikuti, tidak harus mengikuti satu pendapat ulama saja, kecuali saking karena geger di hadapan hakim maka harus mengikuti mazhabnya hakim. Pamujari, kulit Syafi'i, kulit Hanafi, kulit Maliki, kulit Hambali atau Wahabi misalnya, tidak masalah. Wa arsyaduhum bilutfin fala tu'anifuhum wa arsyiduhum lan padha nutuna sira kabeh ing man bilutfin kelawan halus. Jangan kau tegur di hadapan banyak orang, dia akan malu, akhirnya enggannya saya datang, enggan datang. Engkait Jumatan sepisan kau ditumben-tumben kau lah semana kata kau mana ada iya kan. Nah iya insyaallah. Wa ilam yatba'ukum, kalau ternyata orang yang melakukan orang yang mengikuti pendapat dari salah satu imam, walaupun dia tidak tahu, tidak perlu kau keras, tapi berilah petunjuk. Dan kalau memang setelahnya kau beri petunjuk dia tidak mengikuti kamu,
fala tattakhidhu ma'daan jok dadekno sira kabeh ing man yakmal. Jangan sampai mereka kau jadikan permusuhan. Walaupun tidak ikut kamu, tugasmu hanya memberi petunjuk, mengingatkan. Dia tidak harus ikut kamu. Kalau tidak ikut kamu, jangan kau jadikan sebagai musuhmu. Famisluman mengkau tawi padane wong fa'ala kang lakoni sapa man dalika mengkono fala tatakhiduhum iku kaman kaya wong bana kang bangun sapa man kosron ing kedaton wa khorobaran ngurbuaken sapa man Madinatan ing Madinah. Kalau kamu mengajak orang ikut mazhab kamu ternyata enggak tahu, dia enggak mau, jangan kau jadikan permusuhan. Karena kalau dijadikan permusuhan, sama halnya orang yang telah membangun kedaton omah muto, omah semi di hanya bisa bangun omah semi rumah tapi merusak kota. Cara wong kuno golek uceng kelangan delek, golek upo kelangan ambeng ta iya. Niku padha kalih ndek Cina niku ada seorang jambret, wong wedok dijambret karo wong sing apa itu namanya numpak sepeda motor. Setelahnya niku diuncalno, dirabut kalah terus diuncalno ndek mburi ditinggal. Akhirnya ditinggal ndek mburi sing jambrete mudhun sepeda motornya ditinggal njupuk dompet ndek mburi. Iki juga ada ndek mburi sepeda motornya digawa. Iku ngarani golek duit titik kena motor ta iya kan ya. Itu salah dhewe ngoten lho. Salah dhewe. Mulane banyak juga pengemis-pengemis di tepi jalan raya. Kamu harus berhati-hati karena ketika kamu menaik sepeda motor terus mandek untuk memberi kepada pengemis itu, kamu sing jukuk ngene merono dompetmu dijukuk jane batek lari, kamu pusing, akhirnya kamu turun dari sepeda motor ngejar dia. Setelahnya kamu ngejar dia, sepeda motornya digawa temani, ngelah ta iya kan. Hati-hati. Nah itu kayaknya golek ngoper dompet kelangan mot. Niki jenenge petor golek dompet kelangan motor petor jenenge. Wala tajalu lan jannatan sira kabeh dalika mengkono ada wilayah. Masya Allah. Wala tajalu dalika mengkono ada tiba sabab tafaruki ing dadi sebab pisah wasikokilan perpecahan watanazuilan rebutan.
pertentangan wal khisami lan padu. Fa innaha maka temusune firaq iku minal jinayati saking kejahatan al amati kang umum wal jaraim lan berproduksi al kubro kang gedhe alati kang tahdimu kang usaaken apa jarimah bunyanal umami ing bangunane pira-pira umat. Lho kenapa? Kok perpecahan dianggap sebagai fa inna min ajrat alamah wal jaraim lan pira produksi al kubro alati kang tadimu bunyanal umam yang merusak bangunan umat wa taghliku lan ngunci sapa wa taghallaqo lan ngunci sapa imam muha imame umat demi alati abwa kulli khairin ing pira-pira lampange saben-saben suci-wiji lawange saben-saben kebagusan wali hadza krono arai minal jinayat al-amah karena perpecahan itu adalah merupakan kejahatan yang besar maka hanya kasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badai berapa kaulari Allah al mukminina anitanazui saking rebutan wa taqallaqo ama imamuha imame umat abu kulli khair waliyazanaha nekasaba Allah taala ibadah berperkara Allah al mukminina anit tanazui saking rebutan bertentangan wa hadzarahum lan meden-medeni dan beri warning sapa Allah ing ibad min awaqibahu Qala sallallahu qala kene bakadzara kumana waqibi saya min awaqibi bakadzara min awaqibi ya sayah saking pira-pira panca bayane nidine dia saya dikang Allah wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum fatafsalu wa tadhhabu rihukum wala tanaza'u lan aja persengketaan sira kabeh wala tanaza'u
wala tarazau patafsarum moko dadi sebab kabehane mengko dadi sebabe lemah sira kabeh watadapalan ilang apa hukum kekuatan ira kabeh wallah lam bisawab alfa